keberangkatan total berapa dan tujuan kemana Pak? Semuanya gelombang kedua 45. 45. Dari berapa kabupaten Pak? 3 kabupaten. Dan Purwakarta 19, sisanya Subang dan Karawang. Pak, ini jumlah ada peningkatan atau memang ada penurunan Pak dari jumlah sebelumnya? Peningkatan ya? Peningkatan, ini kan gelombang kedua. Ya. Berarti ada peningkatan peminat juga Pak? Oh, kalau peminat banyak banget, ini hasil seleksi. Jadi yang minat ratusan. Yang minat yang ngadu lewat sekolah, yang juga lewat dinas pendidikan, banyak sekali. Tapi kan kita harus seleksi. Kita harus tanya dulu sekolahnya masih sanggup atau enggak. Terus juga orang tuanya masih sanggup atau enggak. Nah, udah mereka misalnya sudah tidak ada kesanggupan, siswanya kita konseling dulu. Nah, kalau sini sudah dinyatakan memang dia layak nanti dibina, anak-anak istimewa ini di Barang Militer baru bawa. Pak, tadi ada beberapa orang tua yang menangis yang mungkin berat juga untuk melepas ini gitu Pak? Bukan berat melepas kalau saya lihat. Jadi mereka senang hal ini ada yang ngurus. Karena kan saya tanya tadi, kenapa? Karena nggak ada yang ngurus. Ya, artinya bukan berat. Kalau berat itu dia urus sehari-hari terus dia harus berpisah. Kalau ini nggak ada yang ngurus, ada yang ngurus dia senang. Gitu. Kemudian ini untuk gelombang kedua berapa hari rencana? Sama seperti yang sebelumnya. Ya antara 14 sampai 20 hari kan. Pak, untuk tingkat SMP akan dilanjutkan atau gimana Pak? Lanjutkan, nanti ada gelombang kedua. Pak? Mungkin dari pertengahan bulan ini. Ya. Masih di Barak atau di SKB katanya Pak? Di Amet atau Barak, di Resimen. Di Resimen rencananya. Kita lagi urus. Ini kan sampai sekarang masih ada pro dan kontra yang dari KPI dan lain-lain. Itu kenapa Pak masih dilanjutkan programnya ini? Ya selama saya nggak diberhentikan sama Presiden, sama Panglima TNI yang ngebinanya, ya nggak berhenti lah. Ya kan kita udah, mereka juga mengizinkan, mereka membina. Panglima TNI kan kita ada izin dari kerjasama dengan pihak TNI. Dan ini Pak Gubernur terus jalan dan kita juga selaras dengan kebijakan Pak Gubernur. Dan sejauh ini sudah ada ininya nggak Pak? Hasil positifnya dari setelah mereka pulang? Ya banyak. Mereka sudah ada yang melatih linmas, melatih di sekolahnya, dan banyak kita kan berkunjung terus. Jadi kan kita tahu bahwa problem anak ini kita sepakat semuanya. Problem anak ini disebabkan dari pola asuh, salah ketahanan keluarga, kebahagiaan keluarga, kan itu kan masalahnya kan. Nah tinggal mau mana dulu yang mau kita benerin. Mau anaknya dulu, atau ketahanan keluarganya dulu, atau pola asuhnya dulu. Nah kalau pola asuhnya dulu kan yang asuhnya keluarga, orang tua, kita benerin lama. Kalau yang kita benerin ekonomi keluarganya dulu lama. Lebih lama lagi, lebih kompleks lagi, maka kita selamatkan dulu anaknya, ya kan? Selamatkan dulu anaknya. Setelah anak-anaknya kita selamat, kita latih, kita bina, baru kita satu-satu kita identifikasi masalah kedua orang tuanya. Dan itu butuh waktu. Sepakat saya sama semua orang bahwa ini karena pola asuh, karena persoalan keluarga, persoalan apa segala macam. Tapi mana dulu yang prioritas yang harus kita benahi. Dan siswa ini yang kita bawa ini adalah menjadi prioritas utama, kita selamatkan dulu ini. Baru nanti kedua orang tuanya, keluarganya, apa sih Pak penyebabnya, itu kita selesaikan satu persatu. Pak, paling besar dari evaluasi ini Pak, permasalahannya ekonomi atau salah pergaulan atau apa Pak sebenarnya? Ya ekonomi yang mengakibatkan salah pergaulan, terus juga pola asuh keluarga. Tapi kan kalau kita benerin itunya dulu kan butuh waktu yang sangat luar biasa lama. Anaknya dulu kita selamatin dulu, kita pindahan dari lingkungan yang negatif ke lingkungan positif dulu. Kita bentuk dulu. Pak, kemarin masih ada yang tawuran tuh gimana Pak? Apa tuh? Yang kata Bapak tadi di depan, ya. Masih ada tawuran. Apakah itu kenapa Pak? Ya masih itu kan yang harus diselesaikan itu. Yang harus kita selesaikan itu diantaranya. Iya kan? Lah gimana lagi kalau kita nggak bina, coba masih kita bina aja mereka masih. Ya artinya ini perlu keterlibatan semua pihak. Perlu saran masukan dari semua pihak, perlu kontribusi dari semua pihak. Itu artinya. Jadi semuanya datang, semuanya berkontribusi. Jangan hanya nonton, jangan hanya melihat dari kejauhan, kan gitu. Dilihat apa yang kurang, apa lebihnya, kalau kurang lengkapi. Ya kan gitu. Kalau yang bisa ditangani, ayo tangani sama-sama. Negara ini perlu turun tangan semua pihak gitu loh. Pagi masih menyisakan embun ketika puluhan siswa SMA dari 3 kabupaten, yakni Purwakarta, Subang,
dan Karawang, berkumpul di markas Kodim 0619 Purwakarta, Jawa Barat, Senin tanggal 9 Juni tahun 2025. Mereka bukan hendak mengikuti lomba atau kegiatan rekreasi, melainkan berangkat menuju sebuah perjalanan pembinaan karakter yang tak biasa, pendidikan semi-militer selama 3 pekan di Barak Militer Rindam, Bandung. Sebanyak 45 siswa ini terpilih mengikuti gelombang kedua dari program pendidikan berkarakter semi-militer, gagasan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Mereka merupakan siswa dengan latar belakang kenakalan remaja, mulai dari bolos sekolah, merokok, hingga terlibat tawuran. Namun, pemberangkatan mereka tak disambut sorak-sorai. Justru isak tangis dan pelukan haru antara anak dan orang tua mengiringi kepergian mereka. Orang tua siswa asal Subang, Caswati, mengaku senang, lantaran ia berharap anaknya akan jadi lebih baik dan disiplin. Kendati begitu, Caswati juga merasa sedih karena harus berpisah dengan anaknya selama 3 pekan. Perasaan serupa pun dirasakan Cicih, orang tua dari siswa asal Purwakarta. Cicih mengaku dirinya merasa marah pada saat mendaftarkan anaknya tersebut, namun saat sang anak hendak berangkat, ia justru merasa sedih. Cicih berharap, sepulang nanti dari pendidikan berkarakter, anaknya berubah, lantaran selama ini, sang anak susah bangun pagi, suka begadang, dan merokok. Program ini mendapat sambutan tinggi dari masyarakat. Bupati Purwakarta, Saepul Bahri bin Zain, mengatakan bahwa ratusan orang tua telah mendaftarkan anak-anaknya. Namun, tak semua bisa ikut serta. Zain juga mengungkap, ini merupakan pendidikan berkarakter gelombang kedua dengan total sebanyak 45 siswa. Purwakarta menyumbang 19 siswa, sisanya dari Subang dan Karawang. Banyak yang mendaftar, namun harus melalui seleksi ketat. Zain pastikan, siswa dan orang tuanya benar-benar siap, baru dikirim ke Rindam.